beramal atau mencari duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang dilema-dilema antara beramal atau cari duit. Kadang ini muncul dalam benak kita, waduh kita ini mau beramal atau cari duit ya. Kalau nanti kita niatin cari duit, nanti kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatin beramal terus, gimana kita caranya dapat duit? Nah, ini ada cerita menarik yang bisa kita jadikan inspirasi ya. Bagaimana agar kita tetap bisa beramal dan tetap bisa cari duit. Karena keduanya ini ada tempatnya sendiri-sendiri. Atau dengan kata lain, tetap semangat beramal dan tetap bisa mencari duit. Nah ini ceritanya adalah tentang perbincangan antara Mbah Bisri Mustafa, ayahnya dari Al-Mukarram Romo Kiai Mustafa Bisri, dengan Mbah Kiai Ali Maksum. Kedua beliau ini bersahabat akrab ya, antara Mbah Bisri dengan Mbah Ali Maksum ini. Mbah Bisri ini adalah seorang ulama, orator, politisi yang punya karya banyak ya. Mulai kitab tafsir, kitab siiran, kitab fasolatan, dan beberapa karya-karya yang lain yang itu diterbitkan ya dan dijual di pasaran sehingga bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Ini Mbah Bisri. Nah, pada saat itu Mbah Kiai Ali Maksum ini merasa kesulitan untuk menulis gitu. Nah, akhirnya bertemulah kedua sahabat akrab ini yang sama-sama jadi kiai besar ya. Ini saya tirukan perbincangan antar berdua ini yang sangat akrab. Ya kira-kira kalau panggil sekarang ini, gimana bro, kabarnya bro? Nah itu, suatu saat Mbah Ali ini tanya, awakmu itu lho ndah, nak coro pintere ora pinter aku. Kira-kira begini, kamu itu loh bro, kalau soal pinter itu kelihatannya kan lebih pinter saya daripada kamu. Tapi mengapa kamu kok bisa menulis karya segitu banyak? Dan laku di pasaran, bahkan sampai diterbitkan berulang-ulang. Lah saya ini gitu, yang lebih pinter dari ente, kira-kira begitulah. Mau nulis baru dapat setengah halaman aja sudah berhenti. Saya paksa-paksa dapat satu bab mangkrak. Lah ini rahasianya apa sih? Kok ente bisa menulis segitu hebat dan segitu lakunya gitu. Nah, Mbak Bisri dengan santai menjawab, lah ente ini mau nulis kok serius. Maksudnya gimana? Lah saya sangat tahu itu, ente itu tiap mau nulis itu diniati ibadah. Wah, diniati untuk menyebarkan ilmu. Nah, ya itu sih benar gitu. Tapi karena niatnya seperti itu ya setan akhirnya godanya serius. Gitu. Karena setan godanya serius ya jadi berat. Kalau saya mah enggak, kata Mbak Bisri. Kalau saya nulis ya saya niati cari duit saja gitu. Soal nanti setelah dapat duit bisa untuk ibadah. Setelah saya tulis itu membawa manfaat bagi orang lain itu urusan nanti. Kalau saya sih saya niati untuk cari duit. Supaya apa? Supaya setan godanya enggak serius. Nah ini guys menurut saya perbincangan yang kelihatannya sepele atau sambil candaan. Tapi saya memaknainya ini serius. Ini adalah trik dan strategi mengembangkan skill kapitalisme dengan spirit yang religius gitu. Artinya apa? Kalau kita sedang mau terjun di dunia profesional, ya kita niatin aja cari duit. Gitu. Kita niatin aja cari duit supaya semangat, supaya etosnya muncul gitu ya. Nah, praksisnya seperti itu gitu. Bahwa nanti setelah dapat duit kita bisa gunakan untuk beramal, kita gunakan untuk bersedekah, itu urusan nanti gitu. Nah, bahkan dengan bercanda Mbak Bisri mengatakan sesekali itu setan juga perlu ditipu. Itu cara menipu setan itu ya seperti ini. Kita seolah-olah niati cari duit, kita niati bersikap kapitalis gitu. Tapi di balik itu bahwa inilah cara kita supaya menjaga etos, menjaga semangat, dan menjaga survive secara ekonomi supaya kita tetap bisa beramal untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kira-kira itu pesan moral yang bisa kita ambil dari dialog ringan dan santai antara Mbah Bisri dengan Mbah Ali Maksum untuk mensiasati dilema antara beramal dan cari duit.
Jadi nggak apa-apa kita ini cari duit, nggak apa-apa. Wong Islam juga menganjurkan kita untuk kerja keras supaya dapat duit kok. Supaya yang nggak boleh itu adalah menyandarkan segalanya pada materi. Sehingga setelah dapat duit akhirnya hati kita melekat pada duit, hati kita melekat pada materi. Itu yang tidak boleh. Karena setelah punya duit kita bisa melakukan ibadah apa saja, bisa melakukan amal apa saja, dan itu malah justru kita mudah kalau ada daya dukung duit, dalam hal ini materi. Jadi luar biasa pernyataan Mbak Bisri ini. Kelihatannya bercanda, tapi bagi saya ini sangat inspiratif dan sangat serius menghadapi dilema-dilema antara tuntutan amal dan ekonomi. Dan inilah kecerdasan yang kita perlukan dalam beramal dan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Terima kasih guys, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.